Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Bu ya. Wonten sing nyelati nggih. Monggo Pak, silakan berdiri biar. Begini Gus, saya mau menanyakan masalah menghadap atau menyembah eling. Nah ini di sini saya perlu paham. Yang disebut eling itu yang bagaimana? Soalnya eling sama lalai itu beda tipis. Iya. Yang saya rasakan perasaan ini merasakan suatu kekosongan, terus ketentraman dan kedamaian, dan segala apapun yang dihadapkan Allah dengan saya, dengan ketidakcocokan hati ini, saya merasakan bahwa di situ itu Allah wis kendali Allah mau terus. Ngeten nggih. Kedua, ini saya ditarik Allah masalah penyaksian untuk menyaksikan alam semesta, baik di langit, lebih-lebih yang ada di dunia. Subhanallah, di sini saya bisa meneteskan air mata karena bukan hanya di tempat taat, bahkan di tempat maksiat, meskipun itu judi atau apapun yang ada di lingkaran maksiat itu sesungguhnya maha benar Allah. Karena semua itu atas kehendak dan kuasanya Allah yang berperan. Nah, itu yang menurut pandangan kita itu bagaimana. Ngeten nggih. Terus yang ketiga, masalah firman Allah, apa yang dimaksud firman Allah sama sabda Rasulullah. Ngeten nggih. Ini yang terakhir, ini sebetulnya ya nggak terlalu penting, cuma ingin tahu aja. Iya. Saya ini sudah bisa dikatakan manusia sebetulnya atau separuh manusia. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk pada maksud adalah iling atau ingat. Bahasa Arabnya adalah dzikir. Dzikir yang sesungguhnya, ingat yang sesungguhnya adalah, kalau bahasa dzikir kan Arab, ingat kan ngalih bahasa. Lah secara istilah ingat itu ruhaniyah kita itu sadar bahwasanya semua itu yang berlaku hanyalah hidup. Itu maksudnya dzikir, itu maksudnya ingat. Bukan ingat yang dimaksud, bukan dzikir yang dimaksud di sini mengucapkan ribuan la ilaha illallah terus Allah, bukan itu. Itu mah secara syariat dan thariqah. Tetapi secara hakikat yang dimaksud dzikir adalah sadarnya rohaniyahmu, condongnya rohaniyahmu bahwasanya semua apapun yang berlaku adalah hidup, baik di taat maupun di maksiat. Ketika hati sudah duduk di wilayah ini, berarti itulah yang dimaksud wa aqimus sholah li dzikri. Inilah yang dimaksud ingat yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa syariat, ketika kau sholat, sadar hatimu bahwasanya yang bergerak itu bukan dirimu tetapi Allah. Itu ingat, satu. Nomor dua, apa Jung? Apa lih? Terkait masalah sabda kalamullah dengan sabda Rasul. Oke. Kalamullah ucapan Allah, dawuhe Allah. Sabda Rasul iku sabda ucapane Rasul. Kalau saya memakai kacamata syariat ini pasti beda. Kalau kalamullah berarti Al-Quranul Karim, kalau sabda Rasulullah yaitu
al-hadis. Al-hadis. Lah di dalam hadis itu ada rawi, ada yang menceritakan atas apa yang disabdakan Rasulullah. Contoh. Di dalam sabda Rasulullah itu tidak ada yang tertuang di dalam Al-Quran. Contoh, Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali menyempurnakan akhlak. Sabda ini satu paket dengan apa yang telah disabdakan Allah pada malam hari ini dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Sekarang sabda Rasulullah, maksud akhlak itu secara jasmani dan rohani. Kalau dalam Al-Quran itu Islam secara jasmani, syariat juga Islam secara rohani. Sama, cuman beda tulisan. Itu secara syariat. Lah kalau secara hakikat antara kalamullah dengan qala Rasul, orang itu sudah memandang hanya ahad. Yang bersabda itu hanyalah Allah, yang berkalam hanyalah Allah. Kok bisa? Iya, karena sudah tidak melihat Muhammadnya makhluk, melihat hidup dalam diri Muhammad. Siapa? Ya Allah lagi, hidup itu. Lah ini Pak, kalau kita memandang dari kacamata hakikat itu tidak ada bedanya. Makanya umat manusia akan terpecah dikarenakan beda persepsi, dikarenakan beda mazhab, dikarenakan beda bendera, yang ujung-ujungnya akan mengatakan yang mereka itu salah, yang benar kita. Itu pasti Pak. Mohon maaf, umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, manakala ruhaniyahmu itu tidak kunjung kembali kepada Allah, perselisihan akan semakin melebar. Betul. Kalau perselisihan sudah semakin melebar, yang terjadi akan tertanamkanlah di dalam hati kita hasud. Tertanamkanlah di dalam diri kita bener dewe, itu pasti. Mohon maaf, sekarang kita ngomong mazhab, saya mazhab Syafi'i, pasti di dalam konsekuensi saya mengatakan yang selain mazhab saya tak anggap salah. Begitu dengan mereka, sebaliknya sama. Sekarang kita lebarkan agama. Agama Islam mengatakan siapapun Anda kalau tidak memakai Islam salah semuanya. Akhirnya mengatakan innal ladzina kafaru. Nah gitu dah. Sama, mereka agama di dalam pendidikan dirinya juga gitu. Kalau tidak agama saya, kau itu tidak benar, gak selamat. Nah gitu dah. Perselisihan yang seperti ini di tengah-tengah umat Islam tentang agama, aku tanya, sampai kapan Anda terus berselisih seperti ini? Gegara nama Tuhan yang tidak sama, Anda akhirnya terjadi bunuh-membunuh. Ayo, sampai kapan? Aku tanya. Sadarkah kau bahwasanya Anda, setiap diri manusia itu difitnah oleh nafsu di dalam diri kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tahu? Nggak sadar kalau difitnah. Nggak sadar. Anda akan sadar manakala Anda sudah masuk di dalam dinul haq. Ini. Sekarang secara fisik ngomong,
di Indonesia itu banyak bendera, banyak partai, ya. Bendera apapun, sekarang di syariat ataupun di thariqah juga banyak bendera. Royoan umat, kehkean, ya. Estu banyak partai-partai bendera yang di situ sibuk ngurusi kehkean umat, tapi hal yang amat penting tidak diperhatikan. Apa itu? Kewusulan Anda terhadap Allah ini tidak kau permasalahkan. Ketidakusulan ruhaniyah pada Allah ini tidak Anda masalahkan. Mengapa saya berpuluh tahun tidak bisa? Saya katakan kewusulan itu, kemakrifatan itu kan dirimu sudah tiada, dirimu tidak merasa melihat, dirimu karena Anda sudah tiada. Tidak sibuk ngurusi ini, sibuk urusan akeh-akehan pengikut. Kalau boleh saya katakan bendera memang. Bapak Ibu, aku tanya, sampai kapan kita terus berselisih seperti ini? Kita nggak sadar sebetulnya kita itu diadu oleh nafsu dalam diri kita untuk membenci terhadap sistem orang lain. Sama di sana juga begitu. Oleh sebab itu sadarlah, kembali kepada judul kemarin, wad'u ila rabbik. Udah, kembalilah pada Tuhanmu. Pasti jikalau kau seluruhnya mau kembali kepada Tuhanmu, kau akan islah, kau akan berdamai, kau akan tidak menyalahkan siapapun. Jangankan terhadap sesama, iblis pun tidak pernah kau salahkan. Karena iblis nggodha awakmu sing ngongkon ya sapa. Penak toh? Jadi berdamai Anda. Gak membenci. Kalau kau membenci, nanti kau akan ya sakit sendiri kaulah. Nafsu juga memfitnah kita itu. Ya siapa sing ngongkon? Itu nanti kalau kita sudah sampai pada ahad baru sadar. Kalau belum ya otomatis Pak. Begitulah ya. Jadi secara pandangan kacamata hakikat, kalamullah dan sabda Rasul, oleh karena beliau memandang ruhaniyahnya itu hanya pada hidup, tidak ada bedanya. Terus yang nomor 3, saya ini separuh manusia atau gini Pak, Allah katakan qad khalaqtul kailo fi ahsani taqwim niku lho apa? Coba dikaya deh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menjadikan manusia itu dengan sempurna, artinya sebaik-baiknya. Hal ini tingkatan takwa. Apa? Ketika saat kita itu belum akil balik, memang udah nggak ada kata kesalahan, nggak ada. Laksana Nabi Adam ada di surga. Tetapi ketika sudah masuk di wilayah akil balik, apa terusnya ayat itu mau? Summa rodatnahum asfalasa filin, kujatuhkan di wilayah seburuk-buruknya, saasor-asore, serendah-rendahnya. Karena apa? Ruhaniyah ini condongnya terhadap Togut. Begitu bos, paham ya? Makanya asfala safilin, serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hayawan. Pertanyaannya, apakah saya itu separuh manusia, separuh selain manusia?
Yang bisa menjawab ada diri kita masing-masing. Saya kasih barometer. Ketika ruhaniyah itu sudah condongnya pada Allahu waliyul ladina amanu, itu menjadikan hidup sebagai imamnya, maka itulah kembali seutuhnya. Tetapi tatkala ruhaniyah ini condongnya terhadap tauhid, nyun sewu Pak, nek cara kula ngarani blegere menungso, tetapi sifatnya adalah ulaika kal an'am balhum adol, bukan manusia. Berarti separuh manusia separuh ya wis aranana dhewe. Nek jenengan tanya apakah saya ini separuh manusia atau separuh bukan, atau saya sudah tidak bukan selain manusia alias sudah utuh manusia, jawabnya barometer tadi. Kalau ruhaniyah sudah condongnya pada Allah, tadi jenengan sudah mengatakan baik yang ada di taat maupun maksiat semata-mata yang berperan, yang berkuasa itu Allah, berarti itu sudah sempurna sebagai manusia. Ada yang kincrit? Nggak ada yang kincrit ya tadi ya? Oke, silakan Ibu langsung.